Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 402220215 semester 4 jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Akan menjelaskan proposal saya tentang keripik tempe sagu. Yang pertama adalah latar belakang. Keripik adalah camilan dan makanan ringan yang berupa irisan-irisan tipis dari sesuatu yang sangat populer di kalangan masyarakat, dan hampir semua masyarakat menjadikan camilan sebagai makanan favorit karena rasanya yang sangat gurih dan renyah. Keripik tempe sagu adalah makanan ringan yang terbuat dari bahan utamanya yaitu tempe setengah jadi. Beberapa daerah menjadikan keripik tempe sagu sebagai oleh-oleh dari daerah tersebut. Selanjutnya adalah tujuan produk keripik tempe sagu. Yang pertama, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, mencapai target penjualan. Yang ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan tempe menjadi produk yang sangat bervariasi dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, visi misi produk. Visi menjadikan usaha produk keripik tempe sagu menjadi salah satu usaha kecil menengah agar bisa menguasai pangsa produk camilan ringan. Misinya adalah menjual produk keripik tempe dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas dan rasa yang terjamin. Selanjutnya, keunggulan produk. Keripik tempe sagu ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, memiliki berbagai macam rasa. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai camilan sehari-hari atau teman bersantai. Yang ketiga, bahan produk higienis dan mudah didapatkan. Selanjutnya, analisis SWOT. S yaitu strength, kekuatan. Keripik tempe sagu memiliki 3 kekuatan, yaitu satu, produk terdiri dari berbagai macam rasa. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, bahan produk yang sehat, terjamin, dan bebas pengawet. Weakness, kelemahan. Keripik tempe sagu memiliki 2 kelemahan. Yang pertama yaitu proses pembuatan yang mudah sehingga produk mudah ditiru. Yang kedua, kurangnya inovasi dan kreatif produk. O, opportunity atau peluang. Keripik tempe sagu memiliki 3 peluang, yaitu tersedianya bahan baku, memiliki pelanggan yang tetap, dan permintaan konsumen tinggi. T, threat, ancaman. Keripik tempe sagu memiliki 2 ancaman. Yang pertama yaitu pesaing usaha yang cukup banyak, dan pesaing usaha yang menjual produk dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian analisis 4P. P yang pertama yaitu produk atau produk. Keripik tempe merupakan camilan sehari-hari yang dapat dijadikan teman untuk bersantai. Keripik tempe sagu memiliki bentuk bundar atau oval dan kedelainya masih dapat terlihat. P yang kedua yaitu production atau produksi. Proses pembuatan keripik tempe sagu sangatlah mudah dengan bahan yang mudah didapatkan. Jika tidak ingin untuk membeli, maka dapat membuat keripik tempe sagu sendiri apabila hanya memerlukan sedikit. P yang ketiga yaitu price atau harga. Harga keripik tempe sangat murah dan terjangkau, yaitu 5.000 per bungkus dengan berat 150 gram. Ada pula yang jika ingin menggoreng sendiri, kami menjualkan yang masih mentah dengan harga Rp4.000 per 150 gram juga. P yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi produk keripik tempe sagu dengan menyebarkan brosur di beberapa tempat dengan promosi, setiap pembelian 5 bungkus akan mendapatkan diskon 10% dari harga tersebut. Selanjutnya, analisis keuangan ada 2. Yang pertama, aspek modal dan perhitungan keuntungan. Yang pertama, aspek modal terdiri dari bahan baku, yaitu tempe setengah jadi sebanyak 1 kilo yang harganya Rp20.000. Yang kedua, tepung tapioka 2 kg sebesar Rp32.000. Penyedap rasa 1 bungkus harganya Rp5.000. Minyak goreng 4 liter Rp50.000, yang totalnya menjadi Rp107.
Terus bahan baku tambahan yaitu plastik 1 bag harganya Rp15.000. Kemudian bahan taburan bubuk tabur 2 bungkus yang harganya Rp10.000. Dari ketiga tadi kita modal awalnya yaitu Rp132.000. Yang kedua, perhitungan keuntungan. Harga jualnya yaitu Rp5.000 dan dapat memproduksi sebanyak 50 bungkus. Jadi nanti kita akan mendapatkan Rp250.000. Harga produk per unit, harga beli bahan bakunya Rp3.000, harga beli bahan tambahan 500, HPP-nya yaitu Rp175.000, laba kotornya Rp75.000. Terus biaya penjualan, biaya pembuatan brosur sebanyak Rp15.000, biaya sewa tempat Rp20.000, biaya listrik dan air Rp5.000, jumlahnya yaitu Rp40.000. Laba bersih yaitu Rp35.000. Dalam keuntungan kita mengambil 14% dari Rp250.000 yaitu Rp35.000. Kemudian proses pembuatan terdiri dari bahan-bahan yaitu tempe setengah jadi, tepung tapioka, penyedap rasa, minyak goreng, dan bubuk tabur 2 rasa. Selanjutnya alat yaitu wajan, pisau, plastik, mangkok atau wadah besar, sendok makan atau centong. Langkah-langkah pembuatan keripik tempe sagu. Yang pertama, siapkan mangkok atau wadah, masukkan tempe setengah jadi, penyedap rasa, dan tepung tapioka, kemudian aduk rata menggunakan sendok atau centong. Yang kedua, masukkan adonan ke dalam plastik, lalu talilah dengan karet dan ditusuk-tusuk. Tunggu hingga 2-3 hari atau sampai padat. Yang ketiga, setelah 2 atau 3 hari, bukalah plastik tersebut, lalu potong tipis-tipis. Yang keempat, siapkan wajan, lalu panaskan minyak goreng. Yang kelima, setelah minyak panas, masukkan keripik tempe, goreng sampai kuning kemasan. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Yang keenam, angkat dan tiriskan, tunggu sampai dingin. Yang terakhir, setelah dingin, tambahkan bubuk tabur sesuai yang diinginkan, lalu masukkan ke dalam plastik dan pastikan plastik tersebut tidak berlubang ataupun penutupnya kurang rapat agar tidak melempar. Selanjutnya yaitu target dan segmentasi pasar. Terdiri dari 3, yaitu segmen geografis, segmen demografis, dan segmen psikografis. Yang pertama, segmen geografis, yaitu wilayah yang ditarget adalah daerah yang padat oleh penduduk serta berada di pinggir jalan raya. Yang kedua, segmen demografis. Berdasarkan demografi, sasaran pasar adalah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, baik orang tua, dewasa, remaja, maupun anak kecil, juga para pengendara. Yang terakhir yaitu segmen psikografis. Masyarakat dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian yang dapat menikmati keripik tempe sagu ini, karena keripik ini merupakan camilan sehat yang memiliki rasa enak dan harga terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat berbagai kalangan. Selanjutnya, analisis resiko dan solusi. Yang pertama, apabila terjadi ketersediaan pasokan kedelai yang berkurang, solusinya adalah meminta kepada pemasok untuk segera dikirimkan. Apabila pemasok sedang tidak ada pasokan, maka dapat mencari kepada pemasok lain dengan memperhatikan kualitas kedelai tersebut. Yang kedua, terjadi kerusakan peralatan pada proses produksi. Solusinya dapat memperbaiki peralatan yang telah rusak. Jika kerusakan fatal, dapat membeli peralatan kembali dan menjaga peralatan sebelumnya dengan baik-baik. Selanjutnya,
para pesaing produk keripik tempe sagu. Solusinya, yang pertama, dapat mendesain kemasan sekreatif mungkin. Yang kedua, membuat varian rasa yang baru agar tidak dapat ditiru. Selanjutnya, pembatalan pemesanan produk keripik tempe sagu. Solusinya, melakukan perencanaan permintaan. Selanjutnya, resiko perubahan harga bahan baku keripik tempe sagu. Dengan solusi, menjamin kemitraan dengan pemasok bahan baku. Yang terakhir, kualitas kedelai yang tidak bagus. Solusinya, menjaga kualitas produk saat produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.